Halo semua, pernahkah kamu berpikir mengapa banyak siswa di Indonesia yang masih kesulitan dalam belajar? Meskipun sudah sekolah bertahun-tahun lamanya, menurut data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 36 siswa di Indonesia tidak mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dalam mata pelajaran dasar seperti matematika dan bahasa Indonesia. Oke, mari kita telusuri penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Apakah kita siap untuk menggali lebih dalam? Oke, di segmen pertama adalah definisi dan kondisi pendidikan di Indonesia itu apa sih? Sebelum kita membahas tentang penyebabnya, mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan kualitas pendidikan. Jadi, kualitas pendidikan mencakup seberapa baik siswa dalam memahami materi, menerapkan pengetahuan, dan berpikir kritis. Namun, laporan dari UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat literasi terendah di Asia Tenggara. Banyak siswa yang lulus dengan nilai tinggi, tetapi ketika ditanya tentang pemahaman mereka, hasilnya sangat mengecewakan. Bayangin aja bagaimana bisa kita menjadi bangsa yang unggul jika generasi muda kita tidak memiliki pemahaman dasar yang baik. Oke, di segmen kedua, penyebab pertama yaitu kurangnya kualitas pengajar. Jadi cukup kita tahu sampai sekarang salah satu penyebab utama mengapa siswa di Indonesia banyak yang tidak berprestasi adalah kurangnya kualitas pengajarnya. Banyak guru yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai atau tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Hal ini berakibat pada cara mereka mengajar yang kurang menarik dan tidak efektif. Misalnya, di daerah terpencil, guru seringkali memiliki jam mengajar yang tidak teratur, yang berdampak pada kontinuitas pembelajaran siswa. Dalam sebuah survei, lebih dari 50% guru di daerah terpencil mengaku tidak mendapatkan pelatihan profesional dalam setahun terakhir. Kita masuk ke segmen ketiga, yaitu penyebab kedua, yaitu sistem pendidikan yang tidak terlalu fokus pada ujian. Sistem pendidikan kita juga cenderung terlalu fokus pada ujian. Siswa diajarkan untuk menghafal informasi daripada memahami konsep yang diajarkan. Akibatnya apa? Mereka hanya belajar untuk lulus ujian, bukan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam. Misalnya, banyak siswa yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mempersiapkan ujian, tanpa benar-benar memahami materi yang diajarkan. Bahkan, banyak dari mereka yang mengandalkan bocoran soal ujian sebagai cara untuk lulus. Segmen keempat yaitu penyebab ketiga, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Oke, lingkungan belajar yang tidak mendukung juga berperan besar dalam rendahnya kualitas pendidikan. Banyak siswa yang datang dari luar latar belakang ekonomi yang sulit, di mana mereka harus bekerja paruh atau bahkan membantu keluarga mereka, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Misalnya, siswa di perdesaan seringkali harus berjalan jauh ke sekolah dan tidak memiliki akses ke buku atau sumber daya pendidikan lainnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 12 juta anak Indonesia tidak bersekolah karena alasan ekonomi. Segmen yang kelima yaitu penyebab keempat, kurangnya minat dan motivasi. Jadi perlu kita tahu juga kurangnya minat dan motivasi juga menjadi faktor penting bahwa siswa yang merasa jenuh dan tidak terinspirasi dengan materi yang diajarkan di sekolah. Tanpa adanya pengajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa jadi kehilangan semangat untuk belajar. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang kurang memadai atau kurikulum yang tidak menarik bisa membuat siswa merasa bahwa sekolah itu membosankan. Survei menunjukkan bahwa hanya 40% siswa yang merasa termotivasi untuk belajar di sekolah. Segmen yang keenam yaitu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, meskipun ada banyak tantangan, masih ada harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama yaitu peningkatan kualitas guru. Jadi memberikan pelatihan yang lebih baik bagi guru agar mereka dapat mengajar dengan metode yang lebih menarik dan efektif dengan melibatkan guru dalam program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kita dapat meningkatkan metode pengajaran mereka. Yang kedua yaitu kurikulum yang relevan. Mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Misalnya, memasukkan pengajaran keterampilan dalam hidup dan teknologi informasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu fasilitas belajar yang memadai.
meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil agar siswa memiliki lingkungan yang belajar yang lebih baik. Ini termasuk menyediakan akses internet dan sumber daya pendidikan Indonesia. Yang keempat yaitu membangun minat belajar, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan menumbuhkan semangat belajar. Melibatkan komunitas dalam mendukung kegiatan pendidikan juga bisa meningkatkan minat siswa. Oke, sebagai closingnya, jadi aku akan memberikan kepada kalian closing statement. Jadi, mengapa banyak siswa di Indonesia mengalami kesulitan dalam belajar? Berbagai faktor, mulai dari kualitas pengajarnya, sistem pendidikan, lingkungan belajar, hingga minat dan motivasi sangat mempengaruhi. Namun, dengan upaya bersama, kita bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dan membuka jalan bagi generasi yang lebih cerdas. Mari kita dukung inisiatif pendidikan yang positif di komunitas kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.